Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Profesi Guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Hubbul Aitam, Kota Lubuk Linggau. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BEK 4 tahun 2025 LPTK Winseh Wasil Kediri dengan nomor peserta 106445196001. Pada kesempatan ke ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 dengan tema betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Berikut video praktek pembelajaran saya buat pada tanggal 12 Januari tahun 2026. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik anak-anakku semuanya, agar lebih barokahnya proses pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran dan hadis dengan tartil. Kita baca bareng-bareng ya untuk Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadul la yansun allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Semuanya, agar lebih barokahnya proses belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa dulu agar proses belajar kita hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, agar lebih barokahnya pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, untuk selanjutnya kita absensi dulu kehadirannya ya. Aginta Marta Devi, Aidil Fitri, Dinda Agustina, Devi Lestari, Handira Wiranto, Putri. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita perhatikan gambar di depan ya. Di sini kita diminta untuk memberikan apresiasi melalui tayangan gambar atau video masalah keluarga dan sosial. Nah, di sini kita perhatikan ada masalah dalam keluarga. Ini gambar yang pertama, poin yang pertama itu terjadinya keributan di dalam keluarga. Lalu yang kedua itu adalah gambar menunjukkan bahwa lingkungan sosial acuh tak acuh atau tidak peduli. Nah, dari gambar atau masalah ini, kira-kira di antara anak-anak semua ada yang bisa menanggapi? Oke, silakan Ananda Andika. Tanggapan saya tentang kedua gambar tersebut, ini adapun gambar yang pertama masalah dalam keluarga. Terjadinya masalah dalam keluarga
yang dimana dampaknya membuat keluarga tidak harmonis, tidak rukun, dan anak menjadi korban. Oke, itu terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Ananda Dika. Oke, bahwasanya terjadinya masalah dalam keluarga, lingkungan sosial acuh tak acuh itu menyebabkan terjadinya apa? Sehingga kalau dalam keluarga tentu membuat keluarga tidak harmonis. Kalau dalam lingkungan sosial membuat lingkungan tidak sejahtera. Nah, oke. Terus selanjutnya kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Untuk ice breakingnya kita berdiri dulu ya. Oke, berdiri dulu. Nanti kita mulai ya. Oke. Siap? Amanah? Siap. Jujur? Birrul walidayi? Kedua orang tua? Kolbi? Siap? Oke, boleh apa dulu? Mari silakan untuk duduk. Kita belajar. Maka yang pertama kita menyampaikan tujuan pembelajaran daripada materi kita hari ini, ya. Yang pertama kita menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Di proses atau di awal proses pembelajaran kita tadi kita sudah membacakan surat At-Tahrim ayat 6 yang secara ringkas ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang cara artinya wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada panasnya api neraka. Kita sudah bisa melihat, menggambarkan bahwa ayat Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Lalu kita menginginkan bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita tanggung jawab dalam proses menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kita sebagai seorang pelajar, seyogyanya tanggung jawab kita dalam keseharian apa? Contohnya berangkat sekolah, belajar yang benar, tidak boleh main-main. Itu contohnya ya. Nah, lalu kita menyelesaikan masalah sosial sederhana berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu kita menunjukkan bagaimana sikap kita yang amanah, yang peduli, yang tentunya cinta terhadap sesama. Kalau kita sudah amanah, sudah peduli, sudah cinta kepada sesama, maka insya Allah akan terjadi lingkungan sosial yang baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan pematik, mengapa konflik keluarga dan masalah sosial sering terjadi? Lanjut, bagaimana Al-Quran dan hadis membimbing kita dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang bisa menjawab? Agung? Oke. Al-Quran dan hadis mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua kita, bersikap adil, sabar, saling tolong menolong dan bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya kita penguatan nilai cinta, empati, dan kepedulian. Kita pertama harus memperhatikan, mengamati kasus tentang kurangnya tanggung jawab dalam keluarga. Nah, di sini kita bisa mengamati gambar. Ada gambar di samping ya. Itu bahwasanya kurangnya tanggung jawab dalam keluarga. Nah, di sini ketika ibunya minta tolong ya, anaknya sibuk sendiri. Lalu ketika masyarakat ada yang minta tolong gotong royong, mereka sibuk sendiri. Itu perasaan kita melihat kejadian ini adalah sedih, kecewa. Itu yang kita rasakan ketika kita melihat gambar tersebut. Nah, kita perhatikan bahwa pengertian tanggung jawab merupakan amanah. Yang artinya apa? Adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan jujur, dengan penuh kesadaran. Tanggung jawab itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun ya. Tanggung jawab itu tidak bisa dipaksakan oleh si A, si B, tapi tentu dalam tanggung jawab kita melaksanakan dengan amanah, dengan jujur dan penuh kesadaran. Kita sadar tanggung jawab terhadap keluarga apa? Keluarga agar kita berharap menjadi keluarga yang harmonis dan islami, menjaga akidah dan akhlak, itu tanggung jawab kita. Berbakti kepada orang tua, disiplin dan bertanggung jawab, menimbulkan perintah. Lalu ada tanggung jawab kita terhadap masyarakat rukun dan peduli, tolong menolong, terus pemuda peduli sosial. Lanjutnya menjaga keamanan, kebersihan, dan tentunya kita mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah secara ringkas pengertian tanggung jawab. Dengan ini, maka tentu anak-anak semuanya ke depannya bisa apa sih tujuan daripada tanggung jawab tersebut? Tujuannya yang pertama mewujudkan keluarga yang harmonis, menjaga akidah akhlak dan keluarga, lalu menanamkan bakti dan saling
hormat. Iya, sampai di sini paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, maka kita bagikan dalam kelompok. Kita bagikan dalam kelompok. Ini sudah terbentuk dalam kelompok ya, sudah dibagi. Pak membagikan LKPD yang berkaitan dengan masalah. Ini sini ada LKPD yang kita bagikan, itu adalah tanggung jawab remaja dalam keluarga. Berarti studi kasusnya seorang remaja lebih mementingkan gawai daripada pekerjaan rumah. Itu ada 10 soal, silakan dijawab ya. Dijawab dulu soalnya, setelah dijawab nanti kita kalian rembuk dalam kelompok, nanti kita lanjutkan nanti dengan presentasinya. Sekarang jawab dulu soalnya. Silakan dijawab ya. Kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab soalnya. Jawaban ini individu dulu ya, nanti untuk yang presentasi ke kalian untuk kelompok yang lain lagi ya. Selesai LKPD-nya? Selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kalian sudah duduk per kelompok masing-masing. Nah, dari studi kasus yang kita cari tadi atau masalah yang kita itu tadi yang sudah dijawab ya, kalian musyawarah di kelompok, kalian harus mencari ayat dan hadis dan berdasarkan nilai dalam Islam untuk masalah studi kasus yang kita bagikan tadi. Apa studi kasusnya? Yaitu apa? Seorang anak yang lebih mementing gawai daripada pekerjaan rumah. Nah, silakan buka Al-Qur'annya, boleh dibuka, carikan ayatnya ataupun hadis, dalilnya. Nanti itu hasil daripada diskusi kalian atau hasil ayat yang kalian dapatkan itu dipresentasikan kelompok masing-masing, ya. Ada 4 kelompok ya. Berarti nanti presentasikan. Silakan cari dulu. Kita kasih waktu lagi lebih kurang 5 menit ya. Apa yang kita presentasikan ada 3 kaitan. Ada yang pertama identifikasi masalah, yang kedua adalah solusi, dan yang ketiga adalah sikap yang harus kita berikan daripada masalah tersebut. Nah, itulah yang harus kita cari berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis ya, ataupun berdasarkan pandangan sikap dalam Islam. Silakan musyawarah dulu ya. Nanti kita berdasarkan kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan nanti kelompok 4 untuk presentasi masing-masing. Ya. Selesai? Siap kelompoknya? Oke, siap. Kalau siap, kita berdasar dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan, siapa mempresentasikan? Oke, silakan. Ini saya mewakili dari kelompok 1. Di bawah dikit. Ini masalah studi kasus yang kami tanggapi. Seorang remaja lebih mementingkan penggunaan gawai di sekolah, update dan lain sebagainya daripada membantu orang tua. Banyak tugas rumah sering terabaikan, hubungan dengan orang tua kurang harmonis, dan sikap tanggung jawab semakin berkurang. Itu studi kasusnya. Identifikasi masalahnya? Remaja mengalami ketergantungan pada gawai sehingga sulit mengatur waktu antara hiburan dan kewajiban di rumah. Solusi yang kamu berikan? Solusi dari kelompok yang diberikan? Solusi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, menanamkan nilai birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla
والديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Oke. Itu solusi ya. Lalu sikap yang diambil dari kelompok 1 apa? Sikap yang kami ambil, remaja berkomitmen menjadikan membantu orang tua sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan sekedar kewajiban. Oke, itu kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1, kira-kira dari kelompok lain ada yang beri tanggapan? Kalau ada silakan angkat tangan ya. Ya, silakan berdiri ya. Ingin menyampaikan sanggahan atas jawaban dari kelompok 1 tentang bagaimana jika remaja sudah tahu ayatnya tetapi belum mau mengamalkannya. Oke, itu sanggahan dari kelompok 3. Sanggahannya bagaimana jika remaja sudah tahu ayatnya tapi tidak mau mengamalkannya. Monggo, silakan kelompok 1 beri jawaban atas sanggahan tersebut. Terima kasih dari dari kelompok 3. Ini saya akan menjelaskan tentang yang ditanyakan oleh dari jajaran. Jika remaja sudah mengetahui surat Al-Isra 23 tapi belum mau mengamalkannya, maka masalahnya bukan lagi masalah pengetahuan, melainkan pada internalisasi nilai dan kebiasaan sikap. Mengetahui ayat tidak otomatis membuat orang beramal, karena berbuat, melakukan atau mengamalkan surat tersebut perlu iman dan harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Dalam Islam, ilmu harus diiringi amal. Allah tidak hanya memerintahkan untuk mengetahui kebaikan, justru melakukannya. Karena itu solusi yang tepat adalah pembiasaan dan keteladanan dan benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan jawabannya kami sudah paham. Oke, kita terima kasih ya. Ada yang lain? Tidak ada ya? Ada? Tidak. Oke. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 itu adalah kalau hanya untuk yang pertanyaan dari Adinda Caca, kita hanya memahami ayat Al-Quran, pengetahuan, tapi kalau tidak diamalkan itu sama saja ya tidak berhasil. Coba selanjutnya kelompok 2 presentasikan. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini nama saya Ahmad Esa, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan berdasar daripada studi kasus yang telah kita sama-sama pelajari hari ini, yakni seorang remaja lebih mementingkan gawai alat elektronik seperti handphone, tablet, dan sejenisnya dibandingkan bantu orang tua di rumah. Ialah menurut tanggapan kami kurangnya kesadaran dan kewajiban berbakti kepada orang tua sehingga remaja tidak memprioritaskan membantunya di rumah. Itu identifikasi masalah. Ya, solusinya dari kelompok 2. Solusinya adalah saja dia membantu orang tua tanpa disuruh timnya atau mencuci piring atau merapikan rumah. Terus sikap yang diambil? Sikap yang kami ambil yaitu kegiatan membantu orang tua sebagai amal soleh yang bernilai pahala sesuai hadis. Baik, itu yang dipresentasikan dari kelompok 2. Cepat atau menghemat waktu, kita persilakan untuk kelompok 3 langsung mempresentasikan. Nanti kita sanggahannya. Mengidentifikasi masalah yang kami ambil, menerapkan prinsip tanggung jawab dan amanah sebagaimana nilai Islam tentang kewajiban individu. Itu solusinya. Solusi yang kami ambil tidak adanya aturan dan pembagian tugas yang jelas dari orang tua kepada anak. Sikap? Sikap yang kami ambil, remaja membuat jadwal harian yang seimbang antara belajar, ibadah, membantu orang tua dan hiburan. Oke. Selanjutnya silakan langsung kelompok 4. Silakan mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 ini akan mempresentasikan hasil
Identifikasi masalah yang kami ambil yaitu remaja belum memahami bahwa membantu orang tua termasuk ibadah bukan sekedar tugas sosial. Baiklah, solusi yang kami ambil adalah mengajarkan konsep keseimbangan wasatiyah antara teknologi dan kewajiban rumah tangga. Sikap yang kami ambil yaitu remaja sepakat membatasi waktu pengguna gawai, misalnya hanya setelah tugas rumah selesai. Oke, kita selanjutnya. Tadi kelompok 1 sudah diberi sanggahan atau tanggapan dari jawaban yang mereka sampaikan. Dari sekian kelompok mulai 2, 3, 4, kira-kira kalau ada yang ingin menyanggah, kami persilakan ya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Vanessa Fitri, saya mewakili dari kelompok 2 ingin menanyakan sanggahan atas jawaban sikap yang kelompok 4 berikan. Jawaban sikapnya apa? Apakah pembatasan waktu selalu efektif? Oke. Sanggahan dari kelompok 2 ya. Memberikan sanggahan kepada kelompok 4. Apakah pembatasan waktu itu selalu efektif? Nah, monggo kelompok 2. Terima kasih dari saudari kami Bella Sapitri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Bella. Pembatasan waktu menggunakan gawai selalu efektif jika hanya bersifat aturan formal, tanpa disertai kesadaran, pengawasan, dan komitmen pribadi dari remaja. Aturan waktu bisa saja dilanggar apabila remaja belum memahami tujuan dan manfaat dari pembatasan tersebut. Namun demikian, pembatasan waktu tetap penting apabila didukung oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kesadaran dan niat dari remaja. Pembatasan akan efektif jika remaja memahami bahwa mengurangi waktu gawai bertujuan melatih tanggung jawab dan ketaatan kepada orang tua, bukan sekadar larangan. Baiklah, untuk saudara Bella, apakah bisa dingertikan? Terima kasih atas jawabannya, kami sudah paham. Yang lain tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, artinya diskusi kita hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam diskusi tadi itu bisa kita ambilkan pelajaran, bisa kita praktekkan, dan tentunya kita berharap kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab. Baik, memahami refleksi pembelajaran. Ya, tentu setelah kita mengikuti pembelajaran, apa yang menjadi penting di dalam keluarga. Terus kita harus berharap bahwa kita menjadi orang yang mampu menyadari bahwa setiap keluarga memiliki peran dan kewajiban masing-masing. Itu yang kita harapkan. Dan terakhir, pembelajaran ini tentu memberikan makna bahwa tanggung jawab merupakan dasar terbentuknya karakter, baik bekal di masyarakat maupun bekal di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita belajar, maka tentu kita menyampaikan komitmen, ya, komitmen kita sebagai seorang siswa atau sikap tanggung jawab kita. Ini silakan kita baca bareng-bareng, ikuti instruksi ya. 1. Melaksanakan kewajiban sebagai anak dengan patuh dan hormat kepada orang tua. Melaksanakan kewajiban sebagai anak dengan patuh dan hormat kepada orang tua. 2. Membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan saya. Membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan saya. 3. Menjaga sikap, ucapan, dan perilaku yang baik dalam keluarga. Dan terakhir, menjaga nama baik keluarga dalam pergaulan di sekolah. Dan masyarakat. Jadi itu adalah komitmen kita bersama. Hanya kita penguatan nilai berbasis cinta. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan sikap empati dan peduli sosial. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita ambilkan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada orang tua dan anggota keluarga dengan menghormati. Itu menumbuhkan rasa cinta kita ya. Mentaati nasihatnya dan membantu orang tua tanpa paksaan. Baik, untuk selanjutnya ada pesan dan moral.
Pesan dan moral setelah kita belajar hari ini adalah yang pertama, tanggung jawab adalah cerminan dari kedewasaan dan akhlak mulia. Dengan menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, kita belajar untuk mencintai, kita belajar untuk peduli dan menghargai orang lain. Keluarga yang dipenuhi sikap tanggung jawab akan melahirkan pribadi yang kuat, pribadi yang berkarakter dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Maka dari itu mulailah kita bertanggung jawab dari hal kecil di rumah, karena dari sanalah terbentuk generasi yang berakhlak dan masa depan yang lebih baik. Ini adalah pesan dan moral yang harus kita jaga. Oke, anak-anak semuanya, proses pembelajaran kita hari ini tentunya tentang betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan pesan yang kita atau proses pembelajaran kita hari ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita pelajari, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu kita berharap kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang, atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang menjaga toleransi dan menghormati keragaman. Baik anak-anak semua, dengan berakhirnya proses pelajaran kita hari ini, mari kita tutup proses pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdah. Alhamdulillah. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Oke, terima kasih. Semoga materi yang Pak sampaikan ini tentang tanggung jawab keluarga dan masyarakat bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.